Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil islah wa hathana 'alas salah wa bayyana lana subulal falah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dalam sebuah lagu Bersatulah yang dikutip dari Al-Quran dari dua buah surah yang berbeda, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10 dan surah Ali Imran ayat 103, di mana Bang Haji Roma Irama menyampaikan di awal lagunya arti dari dua buah surah tersebut yang berbunyi, wahai ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allahu Ta'ala. Hayo bersatu padu dan seirama, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Hayo bersatu padu dan seirama, rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Janganlah kalian suka berpecah belah, laksana buih di atas lautan, selalu diombang-ambingkan. Jiwa dan raga juga harta, jiwa dan raga juga harta, kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita semua takkan rela, kita semua takkan rela apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Allah, hanya padanya kita menyembah, tunduk dan bertakwa. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sungguh indah dan luar biasa pesan-pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut, sehingga membuat hati kita tersentuh, bersemangat untuk mewujudkan persatuan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan pembahasan tentang mempererat persaudaraan dan menghindari perpecahan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, di dalam Islam ikatan persaudaraan dikenal dengan persaudaraan antar keturunan, disebut ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan sesama manusia disebut ukhuwah basyariyah. Persaudaraan setanah air
disebut ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan seagama yang disebut dengan ukhuwah islamiyah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Jika hubungan persaudaraan yang ada di antara manusia sangat beraneka ragam menurut macam-macam tujuan dan maksudnya, maka hubungan persaudaraan yang paling kokoh talinya, paling mantap jalinannya, paling kuat ikatannya, dan paling setia kasih sayangnya ialah persaudaraan berdasarkan agama. Karena persaudaraan semacam ini tidak putus talinya, tidak akan berubah karena perubahan zaman, dan tidak akan berbeda karena perbedaan orang dan tempat. Persaudaraan yang berlandaskan akidah dan iman serta berdasarkan agama yang murni, karena Rabb yang Maha Esa senantiasa mampu mempersatukan umat Islam dari berbagai penjuru. Inilah rahasia kekuatan dan kekokohannya. Inilah kunci keakraban para personilnya yang ada di belahan bumi, bagian timur maupun barat. Dan inilah yang membuat mereka menjadi satu kesatuan yang pilar-pilarnya sangat kuat dan bangunannya sangat kokoh, sehingga badai topan pun tidak sanggup menggoyahkannya. Ia laksana bangunan yang dibangun dengan timah dan ibarat tubuh yang satu. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dah. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Ada yang jadi pintu, ada yang jadi tiang, ada jendela, dan ada atap yang menaungi. Satu sama lain saling menguatkan dan tidak saling protes. Coba kalau saling protes, bisa ambruk itu bangunan. Yang jadi atap protes sama tiang. Hai tiang, kamu enak bener ya tegak di situ. Saya ini panas kepanasan, hujan juga kehujanan. Yang jadi tiang ngomong juga, hati-hati kalau bicara atap. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas dengan santai? Itu gara-gara siapa? Aku yang topang dari bawah. Begitulah gambaran sebuah bangunan yang ingin berdiri sendiri, tidak saling menguatkan untuk bekerja sama. Padahal kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois dan merasa diri paling penting dan berdasa. Ini adalah penyakit. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Lalu di hadis yang lain, perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Muslim, mathalul mu'minina
fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Kaki terluka akan menyebabkan tubuh meriang dan kepala pusing. Artinya apa? Bila saudara menderita kesulitan, maka yang lainnya juga merasakannya. Itulah makna persaudaraan yang sesungguhnya. Bahkan keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan iman sempurna salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Betapa indahnya Islam menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan. Nah, untuk menerapkannya tentu tak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat itu barulah sahabat. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya ukhuwah Islamiyah adalah ruh dari iman yang kuat dan inti dari perasaan yang meluap-luap yang dirasakan oleh seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang seakidah. Bahkan ia merasa bahwa ia bisa hidup karena mereka, bersama mereka, dan di tengah-tengah mereka. Seolah-olah mereka semua adalah ranting-ranting yang tumbuh dari satu batang dan muncul dari pokok yang sama. Dengan perasaan itu, maka hilanglah perbedaan kesukuan dan warna kulit, lenyaplah perbedaan ras, dan matilah fanatisme kebangsaan dan kesukuan, sehingga yang ada hanyalah pondasi besar yang menjadi landasan berdirinya masyarakat Islam internasional yang dihimpun oleh satu tali dan dinaungi satu bendera, yakni bendera iman dan tali ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun dia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Jadi jangan saling menjatuhkan dengan berbagai bentuk intimidasi dan diskriminasi kepada salah satu kelompok. Maka tidak pantas individu atau satu kelompok orang beriman untuk berbuat buruk. Karena kita adalah saudara yang diikat oleh akidah. Tidak seharusnya saling membenci dan bermusuhan oleh karena berbeda faham, berbeda organisasi, berbeda madhab yang sifatnya furu'iyah. Apalagi dengan mudahnya ada kelompok yang suka membid'ahkan dan mengkafirkan saudaranya yang seakidah. Astaghfirullahalazim. Padahal Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Solat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih semuanya benar. Yang tak benar, yang tak sembahyang. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat karena selalu berdebat. Fikirkanlah. Perbedaan yang tidak penting jangan masalahkan. Bina rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Ukhuwah harus diwujudkan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul disebutkan riwayat bahwa di Madinah ada dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang selalu saling konflik, selalu bermusuhan dan berperang. Mereka adalah sesama umat Islam. Lalu ada kelompok Yahudi yang sengaja memprovokasi agar keduanya berkonflik, bermusuhan dan berperang terus. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan menurunkan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Kondisi sosial umat Islam di Madinah yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat ini ada relevansinya dengan kondisi umat Islam saat ini yang susah bersatu, suka saling menyalahkan, saling caci maki,
saling menghina, saling mengolok-olok, bercerai-berai, dan terkadang tidak sadar bahwa sedang terprovokasi oleh kelompok lain. Ayat ini dengan tegas mengingatkan kepada kita agar pertama, berpegang teguh kepada ajaran Islam pasti akan mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, jangan bercerai-berai karena menjadi potensi rusaknya kebersamaan sekaligus menjadi sumber kegagalan dan kerusakan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ukhuwah atau persaudaraan itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Mensyukuri nikmat persaudaraan ini adalah dengan cara selalu memelihara dan tetap menjalin kebersamaan, dengan selalu memelihara silaturrahim. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, dengan turunnya ayat ini, kelompok suku Aus dan suku Khazraj betul-betul sadar bahwa permusuhan dan konflik antar sesama mereka tidak ada gunanya. Justru kerugianlah yang mereka rasakan. Akhirnya mereka menjalin ukhuwah persaudaraan yang mantap. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin, para pendatang dari Mekah, dan kaum Ansor sebagai penduduk lokal Madinah. Persaudaraan internal sesama umat Islam di Madinah yang terjalin dengan baik dan kuat, serta tetap menjaga hubungan sosial dengan umat agama lain seperti Yahudi dan Nasrani di Madinah yang dituangkan dalam piagam Madinah. Inilah menjadi salah satu faktor keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah menjadi sebuah negara yang memberi rasa aman, damai, dan nyaman bagi semua penduduknya dan pihak-pihak lainnya. Menjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, nikmat persaudaraan ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan dirusak apalagi dihancurkan hanya karena kepentingan segelintir orang, kepentingan sesaat, tapi merusak kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu hubungan persaudaraan. Nah, adapun salah satu caranya untuk memelihara nikmat persaudaraan ini adalah dengan berjiwa besar, berlapang dada, menerima perbedaan dalam keragaman, termasuk mengedepankan rasa kasih sayang dan cinta terhadap orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbabtum afsush salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kalian belum beriman sehingga saling mencintai terhadap sesama. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu apabila melakukannya saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam atau perdamaian di antara kalian. Mengedepankan rasa kasih sayang dan cinta, inilah yang akan melahirkan jiwa pemaaf, jiwa besar dan lapang dada. Dengan cinta akan menghilangkan rasa benci, dendam, dan iri hati. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta adalah dengan menghindari apa saja yang bisa merusak hubungan persaudaraan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, mari kita renungkan, ada 6 poin. Pertama,
Jangan mengolok-olok orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Yang kedua, jangan mencela orang lain. Tetapi ayatnya berbunyi wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kamu sendiri. Maksudnya mencela orang lain hakikatnya mencela diri sendiri. Karena orang lain bagian dari kita. Yang ketiga, jangan memanggil orang lain dengan panggilan gelar yang jelek dan mengejek. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk setelah iman. Jangan memanggil orang dengan panggilan fasik, munafik, kafir. Itu adalah tidak baik. Yang keempat, hindari buruk sangka atau pikiran negatif. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Jauhilah olehmu kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang kelima, wala tadassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, jangan menggunjing orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Setiap orang pasti punya kekurangan, punya aib. Jadi siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, di samping itu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, stop perdebatan, stop permusuhan, stop pertengkaran, stop pertikaian. Mari kita saling asih, mari kita saling asuh. Hargai pendapat orang bila terdapat beda pandangan. Bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang dirugikan. Aduhai sayang, waktu yang berharga habis terbuang dibakar angkara. Tujukan pandang arah masa depan, masih banyak yang harus dikerjakan. Agama, bangsa dan negara menagih baktimu kawan. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Keimanan dan kesadaran jadikanlah sebagai landasan. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jiwa besar di antara umat Islam, persaudaraan tetap terpelihara dan dipererat dengan baik sehingga bisa terwujud kebersamaan dan persatuan umat Islam, dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan saudara umat agama lain, yaitu ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.